Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 5 dari kelas TI 2E akan melakukan presentasi terkait mata kuliah pemrograman web lanjut tugas akhir kami, yaitu web dengan judul Smart Pharmacy Product. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvan Marcel Mulyawan. Saya Indri Putri Mardiana. Dan saya Muhammad Rahmatul Mauludi. Saya Muhammad Zaidan Nurunjat. Saya Tifa Malina. About our web. Jadi web kita yang bernama Smart Pharmacy Product adalah platform yang memungkinkan pelanggan untuk memesan obat-obatan dan produk kesehatan lainnya melalui internet. Ini adalah versi digital dari apotek fisik yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan yang ingin memesan obat tanpa harus pergi ke apotek secara langsung. Untuk web fitur, di sini ada tiga eh, autor atau aktor, di mana user atau masyarakat umum yang ingin membeli barang, karyawan dari apotek, dan juga admin sebagai master. Di sini user memiliki fitur untuk order barang, check out barang, view barang, search barang, upload bukti pembayaran, simpan riwayat, dan juga simpan riwayat pembayaran. Sedangkan untuk karyawan, karyawan memiliki seluruh fitur dari user, namun di sini karyawan juga bisa menambahkan barang. Kemudian yang ketiga ada admin. Admin di sini memiliki seluruh fitur dari user dan karyawan, namun memiliki banyak akses yang lain. Contohnya di sini admin juga bisa melakukan tambah, edit, dan juga hapus barang, kemudian menambah atau menghapus akun, mengecek data checkout, mengganti status dari checkout, menyimpan laporan untuk checkout, menambah atau menghapus kategori, serta menambah, mengedit, ataupun menghapus supplier. Nah, let's see our web. Langsung saja kita demo ke websitenya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan fitur-fitur dari user. Untuk yang pertama yaitu login untuk ke web tersebut. Untuk login page, kita masukkan email address dan juga password. Setelah loginnya berhasil, kita langsung masuk ke dalam homepage. Dan ini adalah tampilan dari homepage. Untuk kita ke bawah itu ada beberapa produk dari obat-obat dan juga perlengkapan kesehatan dari apotek kami. Untuk kategori, di sini ada dua kategori, yaitu kategori obat dan juga kategori perlengkapan kesehatan. Lalu, bila kita ingin mencari sesuatu produk, kita bisa klik ke search. Misalnya kita mencari ibuprofen, lalu kita klik icon search. Lalu di sini akan tampil produk yang kita cari. Lalu kita bisa view produk. Dan di sini ada informasi harga dan juga stok. Apabila kita ingin menambahkan ke keranjang, kita bisa klik add to cart. Dan apabila sudah berhasil, maka akan muncul pop-up seperti ini dan kita bisa klik OK. Lalu kita langsung ke keranjang page. Di sini kita bisa menambah dan juga mengurangi quantity dari produk tersebut. Lalu apabila kita ingin check out, kita bisa klik check out. Nah, di sini ada pop-up seperti ini juga, lalu kita bisa klik OK. Nah, setelah ini kita langsung ke dashboard untuk melihat dari payment history. Di sini kita belum um, mengupload bukti pembayaran. Untuk itu kita harus mengupload bukti pembayaran terlebih dahulu. Untuk itu kita harus masukkan nama pengirim, bank asal, bank tujuan, dan juga bukti struk. Lalu bisa klik tambah. Untuk status pembayaran menjadi terbayar, kita harus menunggu dari admin.
Lalu di bagian atas ada cetak PDF. Di sini kita bisa ada laporan histori dengan nama user dan juga total dari yang kita cetak tersebut. Setelah itu kita bisa logout dan kembali ke bagian login page. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, kita sudah mengetahui cara kerja user seperti yang kita dengarkan tadi. Dan seperti yang kita tahu pada web ini ada 3 aktor, salah satunya adalah pegawai atau karyawan yang akan mengatur mekanisme pengelolaan obat. Nah, fitur yang ada pada pegawai meliputi order barang, checkout barang, view barang, search barang, upload bukti pembayaran, simpan riwayat pembayaran maupun tambah barang. Alurnya seperti ini. Kita coba masuk ke akun pegawainya dulu ya yang sudah dibuat. Oke. Oke. Setelah kita masuk pada akun pegawai, kita langsung saja pergi ke menu dashboard yang ada di akunnya. Nah, di dalam navigasi dashboard ada menu item. Nah, di sini tuh halaman tambah barang, dan di sini pegawai juga dapat menambahkan barang, nama barang, misal nama barangnya apotek. Lalu pilih kategori dan suppliernya apa. Oke. Kemudian harganya kita kasih harga 1.000 deh. Lalu juga kita dapat menambahkan diskon. Kalau mau ditambahkan, misalkan kita kasih diskon 20 dari 100. Stoknya kita kasih 10. Kemudian nomor telepon dan deskripsi barangnya. Oke. Dan yang terakhir menambahkan foto yang relate sesuai barang yang kita tambahkan tadi. Nah, kita coba klik tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan barang yang pegawai tambahkan tadi, akan muncul di tata barang. Di sini pegawai dapat melihat, mengubah, maupun menghapus. Lalu di sini kan ada show action ya. Show action ini digunakan untuk melakukan order kepada kontak suppliernya langsung, yang bertujuan untuk menambahkan stok obat sesuai yang kita masukkan tadi. Kita coba lakukan. Nah, dia akan menghubungkan ke kontak suppliernya langsung. Kita coba kembali lagi ke page awal. Kita beralih ke payment history. Nah, fitur ini tuh menunjukkan dari histori pembelian tadi yang pegawai lakukan. Dan pegawai juga dapat mencetak bukti pembayaran dengan format PDF dari pembelian yang sudah pegawai lakukan. Kita coba cetak. Nah, seperti ini bentukannya. Jadi begitu mengenai poin fungsional pegawai di web ini, selanjutnya akan dilanjut oleh anggota lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jika pada karyawan tadi hanya dapat melakukan tambah barang, admin dapat melakukan edit, hapus barang, tambah atau hapus akun, cek data check out, mengganti status check out, simpan laporan check out, tambah atau hapus kategori, dan yang terakhir dapat melakukan tambah, edit, atau hapus supplier. Sebelumnya, mari kita lakukan login dulu ke akun admin. Kita langsung saja ke dashboard admin. Lalu kita ke bagian user. Pada data user ini, admin dapat melakukan tambah user. Mari kita klik tambah karyawan dan kita tambahkan karyawannya. Contoh, Amalina boleh?
Ini emailnya malina@gmail.com. Passwordnya 123 aja. Nah, setelah ditambahkan, admin juga dapat menghapus user yang ditambahkan tadi. Coba di apa sih? Nah, selanjutnya kita ke kategori. User payment dulu, mohon maaf. Pada user payment, admin dapat melihat orang-orang yang telah melakukan checkout. Dan kita lihat dulu bukti pembayarannya. Nah, jika sudah sesuai, bisa kembali. Lalu kita change, dan statusnya akan berubah menjadi terbayar. Dan selanjutnya adalah kategori. Oh ya, mohon maaf lagi. Kita dapat melakukan cetak PDF seperti yang di atas. Seperti itu. Admin dapat melihat user yang telah melakukan pembelian beserta nominalnya pada laporan tersebut. Dan terakhir adalah kategori. Admin dapat menambahkan kategori dan melakukan hapus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Oke, untuk selanjutnya admin dapat melakukan melihat data supplier. Di sini admin bisa menambahkan supplier dan juga mengedit dan menghapus supplier. Oke, untuk selanjutnya admin dapat melihat tabel item. Di sini admin dapat menambahkan data barang, edit data barang, menunjukkan data barang, dan juga menghapus data barang. Yang terakhir, admin dapat melihat tabel payment history. Nah, di sini admin dapat melihat histori pembelian dan juga dapat mencetak PDF. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk codingnya. Nah, untuk codingannya sendiri, kita mulai dari controller. Di sini controller ada untuk autentikasi berupa confirm password controller, forgot password controller, login, register, reset password, dan juga verification. Nah, untuk register tadi tidak ditampilkan, tapi di sini kita coba. Di sini register untuk user di mana role-nya itu masyarakat yang ingin membeli produk dari apotek ini. Kita coba langsung ya di create one. Nah, kita masukkan nama, semisal nama kita Yuni, kemudian emailnya yuni@mail.com. Nah, terus passwordnya kita coba masukkan 123, kita bisa show, password confirm sama. Kemudian address kita coba masukkan Malang. Kita tekan register. Nah, ketika semua oke, maka akan langsung lanjut ke masuk ke dalam home di mana otomatis login. Kita bisa cek di sini untuk akunnya yang baru kita buat yaitu Uni tadi. Nah, selanjutnya di sini untuk controller ini ada untuk tiap fitur-fiturnya, mulai dari kategori controller, kemudian controller, dashboard, controller, home kategori, home controller, order detail, order controller, dan juga lain sebagainya. Di sini kita menggunakan framework Bootstrap untuk tampilannya. Di sini itu ke arah admin LDE kalau kita masuk ke dalam ya. Jadi di bagian dashboard itu bootstrapnya admin LDE.
Kita bisa lihat di sini juga responsif. Nah, kemudian di sini kita juga menggunakan DOM PDF seperti yang ada di Jobsit. Jadi kita bisa menyimpan berupa bentuk PDF yang sudah kita tunjukkan tadi untuk laporan-laporannya. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian model sama ya sesuai dengan bagiannya ada kategori, order detail, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan storage link. Jadi gambar-gambar yang tadi dimasukkan baik dari tambah barang maupun upload bukti pembayaran akan tersimpan. Kita bisa cek di sini. Tadi kan ada beberapa barang-barang yang kita masukkan di bukti pembayaran ini masuk ke sini tersimpan. Untuk storage link tadi yang diupload, bahkan kita bisa tampilkan seperti yang kita lihat di cek bukti pembayaran tadi. Selanjutnya pada bagian blade, tentu saja kita ada confirm email reset dan juga login, dan ini untuk autentikasi, di mana kita untuk login dan masuk harus ada resource.php-nya. Nah, kita lihat di sini. Kemudian ada kategori index.php dan showblade.php. Di sini ada bagian ini. Mohon maaf. Di bagian home yang bagian kategori. Nah, di mana di sini index yaitu yang bagian kita tampilkan di sini. Sedangkan show ini yang kalau kita tekan maka akan lanjut ke bagian yang terhubung dengan produk terkait. Nah, ini contohnya. Kalau kategori obat-obatan, maka yang muncul obat-obatan. Nah, kemudian kalau kita masuk dashboard, terutama kita di sini dashboard admin ya. Di sini ada kategori di mana bisa create dan indeksnya. Ini indeks dan create-nya adalah tombol hijau tambah kategori ini tadi. Nah, di sini kita dashboardnya itu sama untuk user, karyawan, dan juga admin. Namun yang membedakan kenapa di sisi kiri ini kalau admin lengkap sedangkan user atau karyawan tidak, yaitu penggunaan middleware atau pembatasan lah ya gampangannya. Di mana kita bisa setting atau pasang kalau middleware yang digunakan harus sesuai dengan yang sudah dipastikan. Sebentar untuk depannya. Nah, ini kernel.php. Nah, di sini ada admin, karyawan, juga is admin. Ketika di bagian dashboard ini kita masukkan middleware di mana yang bisa mengakses keseluruhan adalah is admin, maka yang bisa melihat keseluruhan dari user payment kategori itu hanya admin. Sedangkan dari karyawan dan juga user masyarakat yang ingin membeli itu tidak bisa menggunakan middleware ini, pembatas ini. Nah, oke, selanjutnya kita kembali ke blade.php tadi ya. Kita terakhir sampai di sini, kemudian di produk kita bisa cek ada create yang tambah barang tadi sudah diperagakan, detail itu show, edit juga edit, dan juga delete, yaitu delete nggak perlu ditampilkan karena cuman menghapus saja. Nah, di supplier juga sama, ada create dan juga edit, ini juga delete, dan ini indeksnya keseluruhan ini. Kemudian ada user. Nah, user di sini dibagi menjadi dua, di mana yang index.blade ini yang di bawah itu hanya user yang ini, di mana menampilkan ada apa saja yang ada di sini. Nah, tambah karyawan. Nah, kemudian yang ini untuk bukti pembayaran yaitu masuk ke user payment, di mana untuk bukti pembayaran yaitu yang kita cek di sini tadi, lihat ini. Nah, tak gambar yang dimasukkan oleh user masyarakat akan muncul di sini. Itu masuk ke bukti pembayaran.php. Kemudian create yaitu tambah history blade, menampilkan history pdf.blade ini yang menggunakan DOM PDF untuk mencetak PDF ini. Kemudian index blade yaitu tampilan ini, payment blade untuk pembayaran, dan payment PDF untuk payment history yang dicetak ini. Nah, kemudian untuk layout di sini dashboard ada beberapa bagian, ada sidebar, top bar, layout bar, up.blade, dan juga landing blade. Kemudian di bagian ini untuk home-nya ada card blade yaitu ini keranjang untuk yang ditampilkan untuk yang mau dipesan tadi yang kita jelaskan di awal. Kemudian detail blade yaitu ketika kita view produk.
Homepage yaitu tampilan keseluruhan dan welcome ketika masuk awal ke web. Nah, mungkin sekian itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.